Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Medan Kripto, channel yang dimana membahas tentang koin kripto. Oke, sebelum masuk ke pembahasan videonya, untuk teman-teman mari subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan membantu channel saya berkembang. Dan jika channel saya berkembang, saya akan membagikan giveaway untuk para subscriber channel saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas token Shinja atau token Shibnobi ini. Namun sebelum ke pembahasannya, ada berita terbaru dari negara Rusia yang dimana Bitcoin menang lagi. Jadi ini ya berita yang membuat hari ini Bitcoin dan altcoin lainnya merubah menjadi hijau, yang membuat kita tuh menjadi senyum-senyum sendiri, yang dimana Rusia bersiap untuk mengatur melegalkan Bitcoin sebagai mata uang pada 18 Februari. Bitcoin cryptocurrency semakin tidak terbendung tahun ke tahun, yang dimana holders di Rusia memiliki alasan untuk tersenyum karena memegang cryptocurrency di negara tersebut dapat segera dilegalkan. Menurut pengumuman 8 Februari, pemerintah Rusia dan Bank Sentral bersama-sama menyiapkan rancangan undang-undang yang akan mendefinisikan kripto sebagai mata uang. Rusia merancang undang-undang untuk mengatur pasar cryptocurrency, yang dimana setelah sebelumnya mengusulkan untuk melarang cryptocurrency, Bank Rusia kini telah mencapai konsensus dengan pemerintah negara itu tentang bagaimana mengatur cryptocurrency. Kedua institusi tersebut berencana untuk melegalkan kripto dan mengadopsi aturan industri yang jelas yang akan mendorong pertumbuhan dan melindungi investor melalui rancangan undang-undang yang akan diselesaikan pada 18 Februari. Di bawah pedoman yang diusulkan, transaksi cryptocurrency hanya akan diizinkan melalui sistem perbankan atau perusahaan berlisensi. Dengan kata lain, bank akan diizinkan untuk bertindak sebagai perantara antara pengguna dan pertukaran kripto. Bank tersebut akan menggunakan alat transaksi di blockchain transparan yang dibuat oleh Ronfins Monitoring untuk memeriksa transaksi untuk tanda-tanda kegiatan terlarang. Apakah Presiden Rusia Putin juga memiliki cryptocurrency Bitcoin? Bahkan secara khusus ini, pengguna akan diminta untuk melaporkan transaksi kripto lebih dari 600.000 rubel, sekitar 8.000 US dollar, ke layanan perpajakan federal atau berisiko dituntut secara pidana. Selain itu, akan ada denda besar untuk menerima cryptocurrency secara ilegal sebagai metode pembayaran. Pengumuman tersebut mencatat bahwa pemerintah Rusia memiliki niat untuk melindungi hak-hak investor, sementara juga membatasi pengguna cryptocurrency dalam kegiatan jahat. Untuk itu, pemerintah ingin mengontrol arus kas di sirkuit lembaga perkreditan. Implementasi konsep tersebut akan memastikan terciptanya kerangka peraturan yang diperlukan, akan membawa industri mata uang digital keluar dari bayang-bayang dan menciptakan kemungkinan kegiatan bisnis yang legal. Tambah pengumuman tersebut, signifikasi regulasi kripto Rusia yang akan datang, yang dimana berita itu muncul setelah berbulan-bulan ketidakpastian mengenai posisi nyata Rusia pada cryptocurrency. Bulan lalu, Bank Sentral menyerukan larangan total terhadap penambang dan perdagangan cryptocurrency. Namun, hampir seminggu kemudian, Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya mendukung pengaturan dan perpajakan penambangan kripto karena keunggulan kompetitif negara itu. Untuk saat ini, sulit untuk mengatakan bagaimana rancangan undang-undang yang diusulkan akan berdampak pada investor dan bisnis yang beroperasi di Rusia. Meskipun demikian, langkah tersebut menandakan sikap negara yang melunak terhadap cryptocurrency, dan setelah diadopsi, aturan ini kemungkinan akan semakin memperkuat status Rusia sebagai salah satu pusat penambangan Bitcoin terkemuka di dunia. Selain itu, Rusia dapat membuktikan tujuan yang menarik untuk startup, talenta, dan proyek di sektor cryptocurrency di masa depan. Mudah-mudahan ya, dengan berita ini Bitcoin dan altcoin lainnya mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kita doakan saja. Nah, yang dimana beritanya ini juga ditweet oleh Witcher Guru, yang dimana pemerintah Rusia dan Bank Sentral telah mencapai kesepakatan untuk memperlakukan Bitcoin dan kripto aset sebagai mata uang menurut Komerser Rusia. Dan ditweet juga oleh Bitcoin Magazine, yang dimana breaking instansi pemerintah Rusia
setuju untuk melegalkan kepemilikan, pembelian, dan penjualan Bitcoin. Mudah-mudahan ya benar-benar berita bagus ini akan menaikkan harga Bitcoin dan altcoin lainnya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya, yaitu kita akan membahas token Shibnobi Shinja yang dimana dia di bulan Februari ini diserbu oleh exchange dompet kripto, dan yang dimana nih ya, dari sini dia memiliki project yang dimana Dojo Swap di kuartal pertama, Katana Wallet di kuartal kedua, Kucari Blockchain di kuartal ketiga 2022, dan Dojo Server di kuartal 2 2023. Nah, yang dimana beritanya ini diutip langsung oleh Sixpension Exchange, yang dimana daftar Shinja di Sixpension Exchange 18 Februari 2022 ini. Komunitas yang terhormat, Sixpension Exchange akan mencantumkan Shibnobi Shinja di pasar spot dan bukan perdagangan untuk pasangan Shinja USDT pukul 18.00 IST pada 18 Februari 2022. Perdagangan 18 Februari ini, catat ya, yang dimana malam ini dia bakal terdaftar di Sedmoon Swap, dan tanggal 14 Februari dia akan terdaftar di GetIO. Ingat ya, jika sesuatu koin mengalami penurunan itu sangatlah wajar di dunia kripto, karena pasti saat dia mengalami kenaikan pasti dia selalu ada koreksi. Jadi jangan panik ketika koin tersebut mengalami koreksi. Bahkan di Bitmart ini 10 koin paling banyak dicari mingguan di Bitmart. Yang pertama itu token Shinja, diikuti oleh Baby Dots, Saitama, Lovely, Tron, Hideous, Ship, yang dimana dia membawai Saitama, Ship, Baby Dots, dan lainnya. Dan yang dimana Shibnobi ini sudah diaudit certik, yang dimana Twitteran ini dia mengatakan sekedar mengingatkan bahwa ini adalah musim rug-pull, pergi membeli sesuatu yang sah seperti Shibnobi. Ini peringatan terakhir saya, tapi ingat ya, harus selalu disclaimer on NDR, karena setiap konten yang saya buat itu bukan untuk ajakan teman-teman membeli token atau koin yang saya review, karena saya hanya menyampaikan informasi seputaran koin dan token cryptocurrency. Kurasa cukup ini saja informasi yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan, harus disclaimer on NDR dalam mengambil keputusan di dunia kripto ini, karena manajemen keuangan itu ada pada diri kalian sendiri. Harus cerdik dan pintar dalam memilih koin dan selidiki lebih lanjut koin apa yang ingin kalian beli. Tapi ingat ya, jika koin itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, menurut saya pribadi kalian jangan ikut-ikutan, apalagi dia sudah naik ratusan persen atau bahkan ribuan persen. Iya, dia kalau bakal naik, misalnya dia turun itu bagaimana, tapi harus selalu diselidiki terlebih dahulu ya. Saya hanya mengingatkan, jika saya pribadi ya, jika sesuatu koin itu udah naik ribuan persen, saya nggak ikut-ikutkan, dan saya mengatakan kurasa ini bukan rezeki saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.